Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Oke, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan tentunya yang selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin ya. Masih di general reading, pembacaan secara umum, bisa resonans bisa tidak ya, pastinya tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya. Jadi mohon bijak ya dalam menyikapi readingan ini. Kalau bukan energi kamu, ya nggak resonate gitu. Kalau resonate artinya ini energi kamu. Jadi bisa diambil manfaatnya aja, diambil pembelajarannya aja. Ya. Dan semua kembali pada sahabat semua. Karena tanggung jawab hidup ada pada diri sahabat semua. Ya, oke. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya, subscribe yang pasti ya, dan komennya ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasi karena kamu bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video aku yang terbaru atau uploadan ya. Hari ini upload apa, besok upload apa, kayak gitu ya. Oke. Terima kasih ya sudah klik video ini. Guys, ya, jangan kaget ya. Akan ada kejadian dahsyat menghampirimu di bulan ini. Jangan kaget, akan ada kejadian yang dahsyat menghampirimu di bulan ini. Kita bicara tentang asmara, karena asmara itu sangat mengasyikkan untuk diomongin, untuk dibicarakan. Ada akan terjadi perasaan patah hati. Ini buat kamu ya. Akan terjadi perasaan patah hati. Itu sangat dahsyat. Lagi sayang-sayangnya ditinggali, lagi sayang-sayangnya lost contact. Aduh, mengenaskan. Akan ada kesedihan yang akan mendera kalian, atau ada kesedihan yang akan menghampirin kamu. Ya. Buat sahabat semua yang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menunggu jodoh, semoga disemogakan. Untuk yang dapat problem hidup, semoga segera diberikan jalan keluar. Tapi masih ada peluang, tapi masih ada kesempatan. Ini sebuah ketulusan yang kamu punya, tetapi kamu akan menghadapi sebuah patah hati yang akan menghampiri kamu. Ketulusan, tetapi kamu akan ada patah hati terjadi di kamu di bulan ini ya, di bulan ini ya. Jadi jangan kaget seandainya ada seperti ini. Yang menonton video ini sudah minimal sudah mempersiapkan diri, tapi jangan terlalu parnot ya. Dia itu semangat kamu ya, begitupun sebaliknya. Kamu tuh anggap dia itu sudah cahaya hidup, makanya kamu tulus di sini. Bahkan sebaliknya. Tapi kenapa bisa terjadi patah hati atau kesedihan? Kita akan lihat. Kenapa penyebabnya kamu bisa jadi patah hati? Ya. Ini energinya bisa terbolak-balik, bisa dia, bisa kamu. Jadi kalau mau pure energi kamu, silakan personal. Jadi, karena ada beban yang berat di hubungan ini. Di hubungan ini sangat ada beban yang sangat berat. Mungkin juga kamu atau dia mempunyai tanggung jawab yang berat ya, untuk keluarga. Biasanya seperti itu. Ditambah lagi karena ego. Saling tulus tapi punya ego masing-masing yang kelas langit ya. Level langit. Tinggi banget egonya itu. Tapi kalian masih bertahan sampai saat ini, dan nanti sampai pada saatnya terjadi patah hati. Karena sudah nggak kuat nanggung. Masing-masing punya ego yang levelnya itu tingkat dewa. Ya, kalaupun sekarang masih bertahan karena mempertahankan hubungan. Ada yang sudah berhubungan dengan atau berdealing dengan
orang yang sudah punya pasangan. Ya, berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Ya, seperti itu yang terlihat. Jadi beban. Dan terjadi salah paham. Ya kalau pacaran dengan pasangan orang itu sebetulnya boleh-boleh aja sih. Tapi aku nggak menganjurkan ya. Tapi kamu sanggup nggak dengan itunya, resikonya, atau dengan efek, atau dengan akibat ya. Karena menjalin hubungan dengan orang lain itu kita berarti jadi orang kedua ya. Orang kedua setelah dia, kemudian kamu. Yang kamu harus tahu menjadi orang ketiga atau orang kedua ya di sini antara kamu, dia dan dia itu orang kedua ya setelah yang di sana gitu. Itu nggak bisa full buat kamu, waktunya, hatinya, semuanya. Kamu harus tahu itu. Kalau kamu menjalin hubungan seperti ini seharusnya kamu sudah siap dengan segala resikonya. Jadi nggak boleh terjadi salah paham. Itu yang membuat kalian patah hati, atau dia atau kamu. Intinya ini yang meletakkan energinya kamu yang akan sedih atau dia yang akan sedih. Tetapi ini adalah pembacaan secara general. Jadi kalau kamu mau pure tahu energinya kamu dan dia ya personal reading gitu. Diawali dari kesalahpahaman karena kamu berdiri dengan pasangan orang lain. Saling cinta, iya saling cinta, sayang saling sayang. Cuman di hubungan ini ada beban karena juga diantaranya ada beban yang dia pikul atau kamu yang membawa problem ya. Semua atau kalian yang sama-sama sudah punya pasangan di sini punya tanggung jawab yang membuat kalian saling ingin didahulukan, tetapi nggak bisa. Ingin selalu diprioritaskan ya, tetapi nggak bisa ya. Di sini ada godaan diri. Sebetulnya terjadi dari godaan diri itu sendiri, dari orang itu sendiri atau dari diri kamu sendiri, dari dalam diri ya yang mengakibatkan sebuah kegelisahan. Ya misalkan ini kamu dan suami kamu ya, ada salah satu di antara kamu yang tergoda ya. Dan di sini kamu harus belajar healing ya, nggak usah gelisah. Kalau memang harus terjadi ya, ini makanya jangan kaget gitu. Siapkan dirimu ya. Akan terjadi patah hati ya, terjadi karena kesalahpahaman. Kalau hubungan kalian ada yang memang berdiri dengan pasangan orang lain, itu pasti ada banyak masalah yang pengen diprioritaskan, yang pengen dispesialkan, yang pengen diperhatikan. Tapi kalau menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, jangan berharap lebih banyak atau lebih dari itu ya. Karena cinta ini adalah memang sudah porsinya cinta segitiga gitu. Hubungan cinta segitiga antara kamu, dia dan dia ya. Dan di antaranya ini lebih ke yang sudah punya pasangan ya. Terlihatnya kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, atau kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan ya. Akibatnya seperti ini gitu, terjadi kesalahpahaman, egonya yang tinggi ya, beban tanggung jawab yang membuat kesalahpahaman gitu. Karena seolah-olah kamu dicuekin, atau seolah-olah kamu gak diperhatikan, atau memang kamu tiba-tiba akan ditinggalkan, seperti itu ya. Ya yang menimbulkan semua itu tidak ada kecocokan lagi. Kemarin kamu mungkin bisa menerima jadi orang ketiga atau orang kedua, atau jadi selingkuhan, atau orang yang diselingkuhi. Yang diselingkuhi yang sedih jadi selingkuhan ya. Ini lebih ke selingkuhan, jadi selingkuhan ya. Mungkin kamu bisa menerima awal-awal, tapi kemudian ya, karena apa ya, kalau hubungan itu kalau sudah sudah ada komit itu biasanya akan menuntut lebih gitu ya, kan sudah merasa berkomit gitu. Misalkan
ingin diperhatikan, WA nggak dibalas-balas. Kalau sudah komitmen, udah ibaratnya tuh udah masuk ke wilayah kata cinta tuh biasanya tuh kayak udah ngerasa memiliki gitu. Padahal jangan lupa bahwa dia itu sudah ada pasangan gitu loh. Akhirnya timbullah ego yang level dewa, ingin menguasai satu-satu. Harusnya aku satu-satunya, gitu. Nggak boleh. Karena sudah sering bilang kalau menjalin hubungan dengan pasangan orang lain harus siap dengan segala resikonya. Resiko diblok, resiko ya ibaratnya nggak bisa jadi spesial gitu. Kamu harus tahu itu. Dan timbulnya tidak kecocokan karena kesalahpahaman itu, akhirnya kalian berdua ini tidak ada kecocokan lagi. Padahal sudah tahu dari awal ya. Kalau memang hubungan ini sebetulnya hubungan terlarang, maksudnya hubungan perselingkuhan. Ada orang ketiga, ya kamu orang ketiganya itu. Ya jadi kesalahpahaman, dan sehingga si dia juga ngerasa sudah nggak ada kecocokan lagi karena selalu bertengkar, selalu berantem. Ya, akibatnya patah hati. Seperti itu. Sedih, menyesal, bertahan pun tetap aja. Kamu sanggup enggak? Apakah layak untuk ditunggu atau harus kamu tinggalkan? Itu keputusan ada di kamu. Gitu. Siapapun ya, ini untuk kamu dan dia. Jadi bukan untuk kamu saja, bukan untuk dia pembacaan ini. Tapi letakkan energi kamu ya, yang mana energi kamu itu gitu. Ya. Ya lebih baik kamu jangan kaget, lebih baik kamu persiapkan diri dulu, karena ini akan terjadi di bulan ini. Di mana perselisihan mungkin sudah dimulai dari kemarin ya, ada 3 hari, 4 hari, seminggu atau sebulan yang lalu ya. Menjalin hubungan dengan siapapun tuh sih boleh gitu, tapi dilihatin latar belakangnya dulu gitu. Jangan asal suka, jangan asal main hati ya, harus hati-hati. Kamu akan diberikan kemampuan untuk memutuskan pola-pola negatif, baik keluarga, teman, dan lain sebagainya ya, dari orang-orang sekitarmu. Nanti akan diberikan kemampuan untuk kamu. Ya, ini pesan, bukan pesan, ini lebih ke intermezzo untuk supaya kamu lebih memahami gitu tentang sebuah kehidupan. Kamu akan mendapatkan cinta baru yang buat kamu move on dari masa lalu ya. Karena move on itu sebetulnya ada waktunya, nggak serta-merta gampang sekali move on, itu ada waktunya ya. Apalagi kalau permasalahannya nggak jelas seperti ini, malah cepat move on gitu. Walaupun kamu patah hati paling 3 bulan, 6 bulan maksimal, nanti kamu bisa stabil lagi, bisa move on ya dari orang ini. Dan jangan diulangin atau jangan diulangin lagi kesalahan ya, karena ini adalah kesalahan fatal. Kamu terhubung dengan pasangan orang sedang kamu sendiri punya pasangan, jangan ya. Oke. Ada yang awalnya menilai kamu bertopeng, tapi ternyata pada akhirnya tersadar bahwa kamu orangnya beradaptasi dan menyesuaikan diri ke siapa saja ya. Dia jadi suka banget sama kamu nanti awalnya ya, orang baru ini ya, karena sudah berprasangka buruk sama kamu ya. Nanti akan suka banget. Jangan benci amat-amat sih, jangan benci kebangetan sih, nanti yang ada malah berbalik sama kita. Biasanya kan orang yang benci itu nggak berkepanjangan, tapi suatu saat nanti endingnya malah justru yang suka gitu. Katanya kalau berantem terus itu jodoh ya, Des. Belum tentu. Berantemnya model apa? Kalau berantemnya setiap hari, setiap menit, ya itu mah bukan jodoh, itu mah perlu diperbaikin gitu ya. Kata orang kan, katanya kalau berantem terus itu jodoh. Enggak lah, enggak ada seperti itu, enggak ada.
potensi berantemnya itu seberapa banyak gitu ya. Kalau setiap hari 10 kali yang ada malah benar-benar jadi perang dunia. Kamu mampu mengimbangi ego seseorang ya, karena dia ingin menurunkan ego. Dia yang sombong, yang egonya tinggi itu karena kamu lebih pengertian dan bisa mengimbanginya, akhirnya dia bisa atau ingin menurunkan egonya. Dia ingin berinteraksi dengan kamu lagi ya. Nanti hati-hati, dia akan berinteraksi sama kamu lagi. Kalau kamu nggak mau ya sudah, bilang aja nggak mau. Seseorang menganggap drama dengan kamu itu aneh kan ya, dan kamu membuat dia rindu karena kamu gemesin ya, kayak main drama ya kan, aneh itu loh. Masa hubungan kayak drama, nggak masuk akal. Tapi akhirnya apa, justru dia yang membuat dia rindu ke kamu. Karena apa, kamu tuh walaupun kayak drama kamu tapi lucu, nyenengin, dan masuk akal gitu, nggak aneh. Tapi kalau bagi dia mah ya itu orang itu aneh gitu loh ya, menganggap drama kayak main-main aja, kayak sinetron gitu. Hubungan kamu itu dianggapnya tuh seperti itu ya. Tapi kalau kamu kan orangnya enjoy, putus ya hayu, lanjut ya hayu, gak masalah gitu. Tapi akhirnya justru membuat dia rindu sama kamu, karena terlihatnya kamu malah lebih kegemesin ya toh? Kamu bisa nggak kayak gitu ya? Ini kamu gitu loh, coba kamu praktekkan. Kita lanjutkan tentang sebuah beban tanggung jawab ya. Ini orang aneh gitu loh, punya tanggung jawab tapi kok main hati dengan yang lain, kan aneh ya. Konyol kan, emang konyol. Ini adalah konyol, udah tahu yang dia lakukan itu berbahaya gitu loh depannya. Main api, main hati, sehingga kamu punya ketulusan ya, karena kamu merasa klik sama dia pun begitu. Tetapi apa, ini sebuah kekonyolan karena dia lupa bahwa dia punya pasangan, atau kamu lupa karena kamu punya pasangan. Dia masih bertahan aja di sini, padahal kamu sudah patah hati karena kesalahpahaman, sering bertengkar, sering salah paham ya kan. Dia menginginkan hubungan ini menjadi lebih baik ke depannya untuk diperbaharui. Tapi semua kembali ke kamu. Kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah, bilang baik-baik ya, seperti itu. Pertimbangkan kembali, jangan gegabah ya. Saling merindu ya di sini. Sebetulnya cintanya cukup banyak sih, bahkan ada ketulusan di atas sana di sini ya. Tetapi semua terkikis oleh kesalahpahaman atau pertengkaran atau perbedaan prinsip yang mencolok, dan ego juga tentang tanggung jawab, dan ada batasan karena dia sudah berumah tangga atau udah ada pasangan, entah kamu entah dia. Jadi tetap pertimbangkan dan hati-hati. Cinta ya cinta, tetapi jangan bodoh. Oke? Jangan bodoh. Cinta boleh ya, nakal boleh, tapi harus pintar, pikir sendiri. Kemudian nggak usah menerjemahkan, nggak usah menjelaskan, kalian bisa berpikir maksudnya gimana, Des. Cobalah kamu merenung ya, kamu renungkan. Ini penegasannya, ini untuk kamu. Walaupun penegasan, tapi ini tujukan untuk kamu, kalau kamu ada di ranah ini ya. Ada burden tentang beban ya. Di sini ada beban. Jangan jadi beban ya. Kamu bisa melepaskan kok. Tidak harus kamu bertahan. Kalau memang nggak mau bertahan, nggak usah bertahan. Buat apa? Ya kan? Ada yang bisa kamu lakukan, lebih baik ya lakukan aja gitu, daripada menjalin hubungan yang endingnya ya banyak resiko gitu.
ada reunian ya, ada reunion of the soul, tentang sebuah pertemuan, di mana pernah terjadi perpisahan ya, akan terjadi sebuah pertemuan atau bersatunya kembali ya setelah berpisah. Tapi di sini kalian bisa menyelesaikan masalah nanti ya, akan ada pertemuan. Ada abundance dan tentang sebuah kelimpahan. Nanti kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan yang berkelimpahan di sini. Apa yang akan kalian selesaikan permasalahannya di dalam pertemuan itu nanti akan terjawab di sini. Ya. Dan ada ancient ya. Ada ancient tentang sebuah bisa dibilang apa ya, perubahan menjadi kenaikan, menjadi lebih baik. Semua kembali ke kamu ya. Kalau kamu bisa memaafkan dan bisa mengerti tentang apa yang kalian bicarakan ya. Karena di sini kan salah satu di antara kalian memang sudah ada yang pasangan, entah kalian berdua sudah punya pasangan tapi menjalin hubungan. Nah, nanti di sini akan ada pertemuan dan akan ada yang disebut dengan penyelesaian, di mana kamu tadi di hubungan ini nanti akan ada peningkatan menjadi lebih baik, entah bersatu entah berpisah, tetapi akan menjadi hubungan yang lebih baik. Tapi terlihatnya di sini akan ada patah hati, itu intinya di situ di bulan ini ya. Kemudian tentang dua konsep ya, atau konsep yang berbeda nanti akan terlihat di sini. Jadi kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah gitu, nggak usah dijalanin, cukup tahu aja gitu. Ketemu ya ketemu, nggak masalah gitu, tapi cukup tahu aja. Kalau mau menyampaikan alasannya ya paling tidak dengarkan saja. Oke. Sekarang kita lihat versi Gondes, pesan versi Gondes untuk kamu, untuk yang menonton video ini. Letakkan energi kamu ya. Ini energi kamu atau energi dia. Ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Tapi bisa diambil pembelajarannya bahwa menjalin hubungan itu perlu kestabilan, perlu saling menghormati, perlu saling memaafkan, dan perlu keterbukaan. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Ini pertanyaannya, kamu yang bisa jawab karena kamu yang punya perasaan. Lepaskan dia. Nah, lepaskan dia. Kemudian pesan yang ketiga, berdoalah untuk segala hubungan kamu yang terbaik. Yang terbaik itu bagaimana? Lepas, tapi bukan masih terjalin, nggak masalah. Ya, seperti berdoa untuk yang terbaik dalam hubungan. Dia akan meninggalkan kamu. Ini bisa kebalikan, bisa kamu yang meninggalkan, bisa dia yang meninggalkan. Dan kemudian bertutur katalah yang baik-baik saja. Sama-sama buka mulut, bicara yang baik-baik saja. Jadi sama-sama buang energi, tapi yang baik-baik aja ya. Oke sama-sama, semoga bisa bermanfaat ya. Ya. Oh ya, di sini ada bintang berterbaran ya. Ada energi yang berterbaran di sini. Kita akan coba lihat. Di sini ada Aries ya. Kemudian ada Aquarius. Terus ada Sagittarius. Kuat sekali ini Sagittarius. Ada Pisces, ada Leo ya, ada Leo, ada Gemini, ada Cancer ya, ada Cancer. Oke. Ada Capricorn. Kuat sekali adalah Aries, Sagittarius dan Aquarius. Itu yang bertebaran di tebaran kartu ini. Ya, 4 elemen ya bertebaran di tebaran kartu ini, bisa saling melengkapi. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya, tetap berjalan di kebenaran, tetap semangat ya, segala sesuatu itu atas kuasanya. Hari ini nggak suka, bisa suka ya, ibaratnya seperti daun yang kering di pohon, di ranting pohon. Kalau
seharusnya sudah jatuh, tapi karena kehendaknya, tanpa kehendaknya semua tidak bisa, tanpa izinnya semua tidak bisa. Ya, ibaratnya seperti itu. Tidak bisa jatuh tanpa izinnya. Seperti hal kehidupan kita. Jadi kita harus belajar memahami hidup, mengerti kehidupan, kemana kita harus bawa kehidupan, dan harus bagaimana, dan harus mengisi apa. Itulah sebetulnya tujuan dari kehidupan itu. Ya, oke. Jangan lupa tetap berdoa, bermohon yang terbaik dalam hubungan apapun itu, dan mencintai karena Allah. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, dan tetap semua kembali tanggung jawab ada di tangan kamu. Ya, oke. Ada kesalahan milik Honda, ada kepada sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.